Waman utawi sapa wong ajaza iku lamun tidak mampu sapa man anin nutqi saking ngucap. Barang siapa yang tidak bisa berkata biha kalawan takbiratul ihram, biha kalawan takbiratul ihram, bil arabiyati, ini dengan bahasa Arab. Tidak hafal Allahu Akbar, enggak hafal umpamanya. Maka tarjamah mongko terjemah sapa wong, membaca terjemah sapa wong anha sangkeng takbiratul ihram, anha sangkeng takbiratul ihram. Bi ayyi luwatin sya'ah, bi ayyi luwatin kalawan endi bahasa sya'ah kang karep sapa wong, dengan bahasa apa saja yang dia inginkan. Perhatikan ini kalau memang tidak mampu ya. Perhatikan man ajaza. Man ajaza. Kalau di atas qadir bagi orang yang mampu. Sekarang memang dia tidak bisa. Sekarang kira-kira ada enggak yang memang tidak bisa baca Allahu Akbar umpamanya? Untuk zaman sekarang ya sangat sulit. Mungkin sedunia satu atau dua. Mungkin zaman dulu ada, karena memang faktornya libu'dihi anil ulama, jauh dari ulama. Tidak ada tempat dia mau tanya pada siapa. Mungkin zaman dulu. Sekarang ya, sekarang satu lurah sudah berapa ustadz ya, satu lurah berapa kiai, TPQ banyak, musola banyak, paham ya? Jadi ini namanya qadir, sudah mampu. Kalau sekarang dia tidak bisa dengan pakai bahasa Arab, ini kan namanya hada mutarazzul qadir, ini pengecualian dari qadir di atas. Wala ya'dilu, dan tidak boleh berpindah sapa wong anha sangkeng takbir ila dzikrin maring dzikir akhara yang lain. Jadi dia tidak bisa mengucapkan Allahu Akbar, harus pakai terjemahnya. Kalau tidak bisa Allahu Akbar, tidak boleh pindah pada zikir yang lain. Subhanallah umpamanya, Subhanallah, atau pakai kalimat tahmid, Alhamdulillah. Muskil kan? Takbir tidak hafal, tapi kalimat tasbih hafal ya, tahlil hafal, kalimat tahmid juga hafal. Atau mungkin kalimat tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un umpamanya ya. Wah, itu zaman dulu. Sekarang karena sudah hafal pertama. Yang kedua, kalau sudah tahu pada hukumnya dan terpaksa dia sengaja, namanya itu adalah al-qasdu bitala'ub al-ibad al-fasidah. Dia punya tujuan untuk bermain-main dengan ibadah yang fasid, yang rusak. Bagaimana ya, nggak boleh, paham ya? Tidak boleh. Apalagi tokoh. Kalau tokoh itu bahayanya, kalau orang biasa itu bahaya cuma untuk pribadi. Kalau tokoh bahayanya karena orang lain ada sebuah tuhmah. Orang lain mengira, orang lain menduga itu disyariatkan. Paham ya? Ketika ada tokoh berbuat aneh, berbuat yang memang tidak sesuai dengan agama, orang lain mesti menilai, oh ini benar. Paham ya? Berarti dia mendapat sebuah dosa yang sangat besar, double dosanya. Kalau orang awam, orang biasa, ya mungkin untuk pribadinya, kesalahannya dia tidak mau bertanya. Paham ya? Tapi kalau untuk orang alim, tokoh agama, berbuat yang aneh-aneh, itu kesalahannya ada sebuah tuhmah,
masyarakat mengira, memahami itu dibenarkan. Contohnya ketika sholat, subhanallah, masyarakat mengira itu benar. Paham ya? Jadi tidak boleh pada zikir yang lain. Setidaknya pakai terjemah kalau memang tidak bisa. Wa yajibu lan wajib opo kornun niyati opo membersamakan niat bit takbiri dengan takbir. Wa yajibu lan wajib opo kornun niyati membarengkan niat bersama niat bit takbiri dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar bersama. Cuma di sini Imam Nawawi mengatakan di samping muqaranah ada istihdar. Ini sulit. Istihdar itu benar-benar dia menghadirkan seakan-akan di berhadapan dengan Allah Ta'ala. Itu sangat sulit. Secara mazhab Syafi'i berarti kalau niatnya itu sebelum takbir atau setelahnya sholatnya tidak sah. Nah, dulu saya pernah ditanyakan, ini kan sangat sulit. Umpama Allahu Akbar, terus dia sempat niat. Kalau di zaman al-yasir, nah, waktunya sangat sedikit, Allahu Akbar, baru niat. Ada mazhab lain yang mengatakan boleh. Paham ya? Atau niat, wow, kadang kan sulit. Biar nggak sulit, sebenarnya dalam sholat yang wajib itu cuma 3. Qasdul fi'li, dzikrul fardhi, ta'rid. Qasdul fi'li, dzikrul fardhi, dan qasdul fi'li, usolli. Yang kedua ta'rid lil fardhi, menyebut fardhu, usolli fardhu. Yang ketiga ta'yin, menentukan duhur apa asar, usolli fardhu duhuri. Selesai. Allah dalam hati niat saya sholat fardhu duhur, selesai. Wa amman Nawawi, adapun Imam Nawawi fakhtarah mongko itu milih sapa An-Nawawi al iktifa'a ing ngalap cukup, dianggap cukup bil muqaranati dengan muqaranah. Muqaranah itu bersamaan al urfiyati kang bangsa uruf, al urfiyati kang bangsa uruf, bihaisu yu'addu dengan gambaran dianggap, urfan ing dalam secara uruf, annahu opo saktuhune wong iku mustahdzirun lisholati, mustahdzirun iku wong kang menghadirkan lisholati maring sholat. Mustahdzir iku wong kang menghadirkan lisholati maring sholat. Jadi ada istihdar hakiki, ada istihdar urfi, ada juga muqaranah hakiki, ada muqaranah urfi. Yang wajib dalam hal ini yaitu urfi, bukan yang hakiki. Kalau yang hakiki itu maula, mulai takbir sampai salam dia benar-benar istihdar, seakan-akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Kita kan tidak. Paling khusyuknya ketika takbir saja, paling khusyuknya ketika membaca Fatihah saja. Itu namanya urfi lah. Kalau yang hakiki mulai awal sampai selesai itu namanya istihdar. Benar-benar dia seakan-akan berhadapan dengan Allah Ta'ala. Paham ya?